Ya siap Bu Arum, silahkan Iya. dimulai ya. Mulai ya. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Tony. Lagi santai ya? Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Lagi santai Bu. Ini tadi baru tugas lah koreksi sama anak-anak Bu. Pak, saya boleh minta waktunya sebentar nggak Pak? Boleh. Silahkan. Ada apa Bu ya? Mungkin ada yang bisa saya bantu begitu. Gini Pak, saya mau berbagi cerita sama Pak Tony karena saya sedang agak bingung ini Pak. Sebelum kita melanjutkan percakapan ini, apakah ada yang Ibu harapkan ya setelah kita melakukan perbincangan ini yang mungkin ke depannya atau bagaimana? Kan kita kalau bicarakan ada tujuannya begitu Bu ya. Kalau misalnya bicara omong kosong kan nggak apa-apa, tapi kalau ada tujuannya ya lebih baik kan begitu. Silahkan Bu. Betul sekali Pak. Saya berharap berbagi cerita dengan Pak Tony itu perasaan saya bisa plong, bisa lega tentang kebingungan yang saya hadapi saat ini, Pak. Jadi saya masih bingung untuk saat ini itu. Mau Gitu ya. berkeluh kesah sama Bapak. Oh, nah, baik Bu. Kalau begitu, bolehkah saya tahu perasaan apa yang Ibu alami ini? Begini, Pak. Saya tuh melihat kebetulan saya di kelas 1 kan Pak, saya melihat anak-anak saya itu kurang bersemangat waktu diberikan pelajaran Pak. Mereka itu Hmm, memang fokus Pak, tapi ya itu mengikuti kegiatan pembelajaran itu hanya itu-itu saja Pak. seperti itu ya. Menurut Ibu, mereka itu tidak semangat karena apa ya? Mungkin ada suatu hal mungkin. Apa ya Pak ya, ini. Saya mengajarkan biasa Pak hanya menggunakan buku teks saja, nanti terus saya beri tugas-tugas, dan situasi kelas memang tidak gaduh sih Pak ya, tapi kan kayaknya anak itu kurang bersemangat Pak. Saya hanya Hmm, menggunakan buku teks, nanti saya dituliskan di papan tulis, saya menjelaskan sedikit, terus saya beri tugas seperti itu Pak. oh begitu ya. Kemudian apakah Ibu itu sudah mencoba memakai media lain mungkin atau selain buku teks tersebut dalam pembelajaran mungkin mencoba cara lain supaya keluh kesah Ibu ini teratasi begitu? Media itu coba saya ingat-ingat. Ya pernah sih Pak membuat poster, terus membuat hasil karya. Kadang juga saya ajak ke luar kelas. Terus saya kebetulan kan di depan kelas kan banyak pohon-pohon ya Pak. Lah itu kan ada daun-daun yang jatuh. Itu bisa saya pergunakan untuk media pembelajaran Pak. Untuk matematika kan penjumlahan sederhana ya Pak. Nanti anak-anak sambil membersihkan halaman, saya suruh mengambil daun yang kering untuk mencoba penjumlahan. Seperti itu Pak, pernah saya lakukan. Wah, menarik sekali ya seperti itu ya. Jadi anak-anak itu bisa antusias dan merasa senang karena mereka itu diajarkan sambil bermain. Jadi mereka tidak terasa bahwa dia itu sebetulnya sedang belajar, tidak bermain begitu Pak ya. Wah, sip 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 sip. Iya Pak, mereka bersemangat waktu itu Pak. Kalau saya lihat-lihat tuh menggunakan media sederhana itu ya berbeda dengan saya cuma memakai buku. Tapi saya eh, belum pernah ya inginlah seperti apa menggunakan media yang lain supaya anak-anak bersemangat seperti itu Pak. Menurut Ibu, apakah anak-anak pernah cerita tentang materi atau media yang digunakan dalam pelajaran Bu? Mungkin mereka, Bu, saya pengen ini, saya ini apakah hanya satu arah saja Ibu yang menentukan, apa ada anak-anak yang sengaja, Bu, saya mau belajar ini, begitu Bu? Hmm, pernah sih Pak, anak-anak kadang bercerita, Bu itu yang di kelas sebelah itu menggunakan gambar besar seperti itu. Terus ada Hmm, yang nyanyi-nyanyi, ada cerita, ada dongeng-dongeng, seperti itu Pak. Ingin melihat video seperti kelas sebelah.
Tapi memang saya belum pernah menggunakan LCD dalam pembelajaran, Pak. Saya cuma menggunakan yaitu tadi buku teks, mengerjakan tugas-tugas, hanya seperti itu, Pak. Oh, berarti hanya sebatas gambar-gambar dalam buku, Bu, ya? Seperti itu Iya, ya? ada gambar-gambar itu. Gambar-gambar buku, Ya, poster, elektronik itu dilihatin belum, Pak. visual gitu ya? Oke. Terus apakah Ibu sebelumnya juga pernah menggunakan alat-alat seperti LCD tadi ya? Misalnya menyalakan atau memanfaatkan atau menyiapkan alat itu, Bu? Pernah sih, Pak. Waktu itu kan kalau hari Jumat kan senam bersama ya, Pak, ya. Kebetulan di SD kami itu senam bersama itu hari Jumat. Jadi saya pernah sih, Pak, membantu rekan-rekan untuk menyiapkan LCD, untuk persiapan senam itu, Pak, ya. Nyolok-nyolokkan kabel seperti itu pernah membantu sih, Pak. Wah, seperti itu ya. Berarti Ibu sudah bisa ya menggunakan alat elektronik itu ya. Lalu menurut Ibu ini pemakaian LCD ini perlu digunakan dalam pembelajaran apa tidak ya? Menurut Ibu ini? Menurut saya itu menggunakan LCD itu mungkin anak-anak sangat antusias untuk menerima pelajaran, lebih semangat karena ada gambarnya, ada audio, ada suaranya. Mungkin itu kalau menggunakan pasti anak-anak tambah semangat dalam menerima pembelajaran. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya kan Ibu sudah memiliki keterampilan ya, kemampuan menggunakan alat itu. Nah, untuk mendukung kegiatan pembelajaran itu wah hebat sekali Ibu ini sudah bisa memanfaatkan sebuah teknologi yaitu berupa perangkat elektronik sebagai penunjang pembelajaran supaya anak-anak ini belajar dengan semangat Bu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Tapi karena ya itu tadi anak-anak itu kan ya melihat kelas sebelah kan ingin sekali ya Pak ya memakai LCD, mereka juga ingin seperti kelas yang lain Bu. Itu kok yang kelas sebelah kok diajari nyanyi ya Bu pakai suara speaker di kelas kok nggak pernah ya Bu ya seperti itu Pak. Terus kalau menurut Ibu ini ada tidak hambatan yang Ibu alami dalam penggunaan itu? Mungkin ada sesuatunya mungkin ada kendala atau apa? Bisa diceritakan Bu? Jujur ya Pak ya, saya juga sepertinya ingin menggunakan, tapi ya itu tadi kendalanya itu kadang kan persiapannya itu kan berbelit ya Pak. Saya harus menyiapkan sebelumnya, harus ada roll kabel, harus ada masang layarnya dulu seperti itu. Dan sedangkan saya di kelas 1 tuh ya ada ketakutan lah Pak. Nanti kalau nanti alatnya itu rusak, dipegang anak-anak kepencet-pencet lah seperti itu Pak. Jadi itu juga kendala bagi saya, Pak. Seperti itu ya. Terus apakah Ibu memiliki solusi untuk kendala itu? Ya mungkin saya hal ini melakukan ini, saya murid-murid ini saya harus melakukan ini. Mungkin bisa diceritakan Bu untuk mengatasi hambatan Oke, tersebut. solusinya ya Pak, solusinya mungkin saya akan mengajak rekan-rekan untuk membantu saya supaya saya tidak kerepotan Pak, karena kan kebetulan muridnya kan banyak ya, setiap gurunya mau bawa sesuatu itu pasti, Ibu bawa apa itu Bu? Itu apa Bu? Nah itu kan kadang saya agak kerepotan, jadi saya harus meminta bantuan teman rekan Pak yang misalkan kok pas ada jam agama atau jam olahraga kan pasti ada teman yang masih di kantor. Nah, itu Oh, saya gitu ya. ajak gitu, Pak. Sip, 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 sip. Wah, ide yang bagus itu Bu ya. Nah, selain usul dari anak-anak Ibu tadi ya yang mempunyai keinginan menggunakan alat tersebut, berarti itu usulnya dari anak-anak berarti ya. Iya, Pak, anak-anak itu malah antusias untuk memakai ingin menyanyi atau ingin disetelkan dongeng-dongeng seperti itu, Pak. Hmm. Lalu adakah rencana Ibu untuk menggunakannya di kelas, Bu? Mungkin rencana berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan rencananya itu seperti apa? Hmm, rencananya ya Pak ya mungkin saya akan mencari materi-materi terlebih dahulu, terus disesuaikan dengan apa penggunaan LCD itu apa yang harus saya gunakan jadi supaya pas sesuai dengan materi yang akan saya berikan ke anak-anak Pak.
Setuju Bu. Ya, saya setuju. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kurikulum yang kita pakai. Kalau kita masih menggunakan kurikulum 13 ya sesuaikan dengan tema. Tapi kalau kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya kita sudah disesuaikan dengan yang materi yang ada di situ, Pak ya. Nah, apakah Ibu menemukan sumber belajar terkait dengan materi tersebut, Bu? Sumber belajar Sumber lagi. belajar, mungkin saya akan melihat di YouTube ya Pak ya, di YouTube, terus mencari materi-materi, nanti akan saya tampilkan karena biar anak-anak itu lebih semangat Pak. Berarti dari YouTube, Ya, dari berbagai macam kan YouTube kan video tadi Bu ya. Jadi anak-anak bisa bahasa menonton video, kemudian menonton ya apalah tentang itu mungkin ada ice breaking-nya Bu ya. Ya buat untuk menyemangati ya ada anak-anak, ice breaking. keplok-keploknya, tepuk-tepuknya. Ya. Yes. Nah, rencana yang bagus itu Bu. Ya Kemudian bisa. adakah rencana selanjutnya yang setelah Ibu menemukan materi yang sesuai dengan media yang digunakan? Mungkin media yang lain atau materi yang lain mungkin? Mungkin pertama saya juga akan izin sama kepala sekolah terlebih dahulu Pak untuk menggunakan alat itu apakah diperbolehkan atau tidak. Tapi ya menurut saya ya itu mungkin ya diperbolehkan ya memang kita harus menggunakan media apalagi yang misalkan kok di kantor udah ada LCD, ada speaker, kenapa tidak digunakan? Mungkin ya kepala sekolah sangat mendukung, Pak. Nah, betul, betul, betul. Jadi kita juga sebagai istilahnya ya sebagai bawahan lah. Kalau di sekolah kita ya ada pemimpinnya ya sebaiknya ya kita terlebih dahulu izin. Kemungkinan juga ada rekan kita yang ikut ingin menggunakan yang kita tanya dulu, Pak, Bu, ini LCD-nya ada yang mau pakai apa tidak? Kan seperti itu, Bu ya. Iya, Nah, Pak. sepakat Bu ya. Kemudian adakah rencana antisipasi jika penggunaan internet misalnya kita menyalakan atau apa itu cari browsing di YouTube tentang pembelajaran ini kemudian itu tiba-tiba mati atau macet itu gimana Bu? Apakah ada antisipasi untuk seperti itu? Antisipasinya mungkin ya saya akan mendownload dulu materi-materi, gambar-gambar atau nyanyian-nyanyian. Misalkan pas bahasa Jawa ya saya carikan lagu bahasa Jawa, lagu dolanan seperti mentok-mentok atau cublak-cublak suweng. Nanti kan saya download dulu. Karena apa Pak? Biasanya kan kendalanya di sinyal ya Pak ya. Iya, betul, betul, Jadi betul. supaya lancar dalam pembelajaran. Wah, ide bagus itu, Bu. Jadi kita download dulu, kemudian setelah kita simpan, kemudian kita tayangkan di kelas. Mengantisipasi kalau sinyalnya hilang, kemudian mati di tengah jalan kan ya gimana ya? Kita harus apakah terkadang kan kita bingung mengatasi anak, oh Pak bagaimana? Ya, seperti itu ya. Wah, ide Iya yang Pak. bagus itu, Bu. Lalu apakah yang akan Ibu lakukan dari rencana dapat berjalan lancar itu? Saya akan dengan konsisten ya Pak, Iya. berusaha menerapkan, mencoba menggunakan LCD, memperhitungkan berapa lama waktu yang akan saya gunakan, persiapkan itu Pak, saya persiapan yang matang. Bagus, keinginan yang bagus tuh Bu ya. Semoga komitmen yang Ibu inginkan ini sebagai komitmen yang bisa berjalan dengan lancar Bu ya ke depannya. Amin Pak. Nah, ya, alhamdulillah sudah mempunyai komitmen berarti kita harus melakukan perubahan ke hal yang lebih baik. Kemudian Bu, lalu adakah rekan atau pihak yang akan membantu Ibu dalam mewujudkan atau melaksanakan komitmen tadi Bu? Sepertinya saya akan mengajak rekan-rekan saya Pak, kebetulan itu Pak Butari itu sangat antusias kalau ada apa-apa teman-teman yang membantu itu Butari Pak. Nanti dia terbiasa memasang-masang LCD apa teman-teman sering dibantu. Jadi mungkin saya akan meminta bantuan beliau Pak. Mantap sekali ya. Wah, kerjasama yang kompak Bu ya, kolaboratif berarti. Nah, cocok ini berarti semua saling mengisi ya, saling membantu. Alhamdulillah. Ya, Semoga Pak. adanya dengan kolaborasi itu dapat mewujudkan apa yang menjadi rencana Ibu ke depan ini. Iya Pak, karena kalau kolaborasi itu kan sangat penting ya Pak. Teman-teman saya kebetulan tuh sangat
Sangat baik semua. Jadi kalau saya meminta pertolongan pasti dengan senang hati mereka membantu saya, Pak. Oh ya Bu, adakah hal-hal yang dilakukan Ibu jika Ibu sudah melaksanakan atau menerapkan rencananya tadi? Saya mungkin akan membuat catatan tentang hal-hal penting terkait dengan pengalaman saya menggunakan media pembelajaran dan saya akan menceritakannya kembali kepada Bapak lain waktu, andaikan kita bisa bertemu kembali ya Pak ya. Wah, mantap. Saya sudah tidak sabar mendengar cerita Ibu ke depan ini. Wah, luar biasa mungkin. Saya tunggu Bu ya, nanti ceritanya seperti apa setelah melaksanakan kegiatan ini. Pak, jadi nggak sabar ini Pak. Iya. Sebelumnya terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya akan lebih sedikit lega Pak dengan sudah mencurahkan unek-unek saya kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya akan kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran karena anak-anak sudah ramai itu Pak. Iya, siap. Terima kasih Bu. Monggo dipersilakan. Ya Terima Pak. kasih. Saya kembali ke kelas ya Pak ya. Siap.